sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana bunyi vokal dan konsonan dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu vokal. Istilah vokal sebenarnya merupakan vokal kardinal, yakni bunyi vokal yang mempunyai kualitas bunyi tertentu, keadaan lidah tertentu, dan bentuk bibir tertentu yang telah dipilih dan dibentuk dalam suatu rangka gambar bunyi. Nah, dalam hal ini ada beberapa pembentukan dari suatu vokal. Yang pertama, pembentukan vokal berdasarkan posisi bibir. Yang pertama, vokal bulat, yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir bulat, misalnya bunyi U, O, dan A. Yang kedua, vokal tak bulat, yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat atau terbentang lebar, misalnya I dan E. Kemudian yang kedua, pembentukan vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah, yaitu tergolong menjadi 3. Yang pertama, vokal tinggi. Vokal tinggi atau atas yang dibentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas. Bunyinya I dan U. Yang kedua, vokal madya atau tengah. Vokal madya atau tengah yang dibentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas. Misalnya bunyi E dan O. Yang ketiga, vokal rendah atau bawah yang dibentuk apabila rahang bawah diundurkan lagi sejauh-jauhnya. Misalnya bunyi A. Kemudian yang ketiga, pembentukan vokal berdasarkan maju mundurnya lidah. Dia mempunyai beberapa golongan. Yang pertama, vokal depan, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan, seperti I dan E. Yang kedua, vokal tengah, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah, misalnya huruf A. Yang ketiga, vokal belakang, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian belakang atau pangkal lidah seperti huruf U dan O. Kemudian, pembentukan vokal alat ucap manusia yang terakhir. Yang terakhir itu struktur adalah keadaan hubungan profesional artikulator atau aktif dengan artikulator pasif atau titik artikulasi. Dilihat dari strukturnya, vokal dibedakan atas 4 jenis, yakni vokal tertutup, vokal semivokal, vokal terbuka, dan vokal semi terbuka. Kemudian bagaimana pembentukan konsonan? Nah, pembentukan konsonan mempunyai 4 cara. Yang pertama, pembentukan konsonan berdasarkan daerah artikulasi. Pembentukan konsonan didasarkan pada 4 faktor, yakni yang pertama, pembentukan konsonan berdasarkan daerah artikulasi. Yang pertama, konsonan bilabial, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua belah bibir yang bersama-sama, bertindak sebagai artikulator dan titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah P, B, M, dan W. Yang kedua, konsonan labiodental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulator. Bunyi yang dihasilkan ialah F dan V. Yang ketiga, konsonan apikodental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan ujung lidah yang bertindak sebagai artikulator dan daerah antar gigi sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah T, D, dan N. Kemudian, konsonan apikoalveolar, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulator dan lengkung kaki gigi sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah S, Z, R, dan L. Kemudian, konsonan palatal atau laminopalatal, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh bagian tengah lidah sebagai artikulator dengan langit-langit keras sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan C, J,
S, M, dan Y. Kemudian, konsonan velar atau dorsovelar, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh belakang lidah sebagai artikulator dengan langit-langit lembut sebagai artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah K, G, X, dan M. Kemudian konsonan glotal atau hamzah, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan posisi pita suara sama sekali merapat sehingga menutup glotis. Kemudian konsonan laringal, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan pita suara terbuka lebar sehingga udara ruang keluar digesekkan melalui glotis. Bunyi yang dihasilkan ialah H. Kemudian yang kedua, pembentukan konsonan berdasarkan cara artikulasi. Yang pertama, konsonan hambat atau stop, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan cara menghalangi sama sekali udara pada daerah artikulasi. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, K, B, D, J, dan G. Yang kedua, konsonan geser atau frikatif, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan cara menggesekkan udara yang keluar dari paru-paru. Konsonan yang dihasilkan ialah F, V, E, H, S, S, Z, dan X. Kemudian, konsonan likuida atau lateral, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan menaikkan lidah ke langit-langit sehingga udara terpaksa diaduk dan dikeluarkan melalui kedua sisi lidah. Konsonan yang dihasilkan ialah L. Konsonan getar atau trill, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mendekatkan dan menjauhkan lidah ke alveolum dengan cepat dan berulang-ulang sehingga udara bergetar. Konsonan yang dihasilkan ialah R. Kemudian, konsonan semivokal, yaitu konsonan yang pada waktu artikulasi sebelum membentuk konsonan murni, misalnya semivokal W dan Y. Bunyi bilabial W dibentuk dengan tempat artikulasi yang berupa bibir atas dan bibir bawah. Kemudian, poin yang ketiga, yaitu pembentukan konsonan berdasarkan posisi pita suara. Berdasarkan posisi pita suara atau bergetar, tidaknya pita suara, konsonan dapat dibedakan atas konsonan bersuara dan konsonan tak bersuara. Konsonan bersuara yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran turut menggetarkan pita suara. Konsonan I yang dihasilkan ialah M, B, V, N, D, R, M, dan G. Konsonan tak bersuara yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran tidak menggetarkan suara. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, K, tanda tanya, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, pembentukan konsonan berdasarkan jalan keluarnya udara. Konsonan oral yaitu konsonan yang terjadi jika udara keluar melalui rongga mulut. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, K, dan sebagainya. Konsonan nasal yaitu konsonan yang terjadi jika udara keluar melalui rongga hidung. Konsonan yang dihasilkan ialah M, N, dan lain sebagainya. Baik, mungkin hanya sekian penjelasan dari saya bagaimana bunyi vokal dan bunyi konsonan yang dihasilkan oleh manusia. Sampai jumpa dan terima kasih.